Selamat siang, sahabat Mawas yang saya kasih. Salam sehat selalu. Kali ini Mawas TV akan melakukan wawancara dengan Kabid Kerasulan Umum yang baru waktu lalu dibentuk, dan hari ini para pengurus dilakukan pembekalan dari Romo, dan kali ini kita kesempatan sekali beliau berkenan untuk kita wawancarai, yakni Bapak Erik Haryanto. Halo, selamat siang Pak Pugu. Selamat siang. Gimana Pak Erik, kabarnya? Baik-baik selalu. Pak Erik gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Pak Pugu. Wah, hari ini kami mengucapkan terima kasih ini Pak Erik berkenan untuk kita wawancarai. Sama-sama Pak Iya. Pugu. Pak Erik, kita berdiri kayaknya capek tadi ya, habis pembekalan ya Pak Erik, pembekalan. Hari ini pelantikan pengurus ya, pengurus lingkungan yang akan aktif di periode 2021-2024. Oh ya. Pak Erik, kita ini sudah di PCR nih. Iya. Ya toh? Kita pakai masker aja ya. Baik Pak. Supaya kita enak untuk komunikasi. Ya baik Pak. Silakan duduk Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Pugu. Pak Erik. Siap Pak Pugu. Kita setelah Pak Erik ditunjuk sebagai Kabid Kerasulan Umum, bagaimana peran yang diharapkan dan tujuan program itu agar tercapai dengan baik Pak Erik? Siap. Terima kasih Pak Pugu. Sebelumnya saya bersyukur ya pada Tuhan bahwa di dalam semua misi yang nanti kita akan emban, yang kita semua pengurus ini ditunjuk, ini menurut saya bukan sebuah kebetulan Pak Pugu. Ini adalah sebuah penyelenggaraan ilahi. Bahasa Jawanya itu Providence Day Pak Pugu. Jadi Tuhan memang menginginkan untuk kita berkarya sebelumnya. Karena pada waktu awalnya penunjukan itu saya juga awalnya masih ragu-ragu, dan saya masih bawa dalam doa apakah yang harus saya lakukan untuk bisa berkarya di paroki Salib Suci, khususnya pada saat sekarang, pada saat pandemi, pada saat new normal. Tapi saya yakin Tuhan pasti ada rencana untuk umat-umat yang tercinta di paroki Salib Suci. Seperti itu Pak Pugu. Ya. Pak Erik, kerasulan umum itu kan berarti menyangkut keluar Pak Erik ya? Ya. Nah, untuk itu tujuannya apa sih Pak? Dan program-program yang Bapak nanti akan buat itu seperti apa Pak? Siap. Kan umat perlu tahu gitu loh Pak ya. Pak Pugu. Oke, ya. Terima kasih Pak Pugu. Di dalam kerasulan umum salah satu tugasnya adalah bagaimana kita bisa menjadi sebuah tugas ya dari Kristus. Itu adalah salah satunya selain imam, nabi, dan raja. Nah, untuk kerasulan khusus itu sangat berdampingan dengan kerasulan umum, yaitu tugasnya di dalam kenabian. Tetapi perbedaannya Pak Pugu, kalau yang di kerasulan khusus itu kenabian dalam bentuk di internal. Tapi kami di kerasulan umum itu kenabian dalam bentuk eksternal. Jadi kita berada yang ada di luar. Jadi sangat dekat istilahnya hubungan kami di kenabian. Nah, kemudian nanti untuk sinerginya antara 4 kabid. Jadi 4 kabid ini antara bidang sumber, kemudian bidang formasio, bidang kerasulan umum, dan bidang kerasulan khusus itu sangat berhubungan sekali. Jadi kalau yang bidang sumber itu tugasnya adalah untuk membangkitkan ya keimanan umat, kemudian untuk liturgi dan sebagainya. Dan kalau formasio itu adalah objek yang akan kita istilahnya berada di tengah, karena dia ada di OMK, Biak, Rekat, dan lansia. Itu Pak. Kalau tadi kan lebih cenderung keluar Pak ya? Yes. Lah bentuk-bentuknya itu bagian dari kerasulan umum apa aja Pak? Oke. Siap, terima kasih Pak Pugu. Jadi bagian kami yang kita adalah untuk bagian yang di eksternal atau yang di luar. Itu di kerasulan umum ada 4 Pak. Ada 4 yang kita bidangi. Jadi kalau kita sebut ada 4 C yang ada di kerasulan umum. Yang pertama adalah C PSE. Kemudian yang kedua adalah C Kerawam. Kemudian yang ketiga adalah C H, dan yang keempat adalah C Keamanan.
Nah, itu masing-masing untuk kan ada ini umat kadang-kadang apa itu PSE, apa itu hak, apa itu kerawang. Kadang-kadang memang mungkin tahu Pak ya. Cuman kan ada sebagian mengatakan bahwa apa sih PSE itu, apa sih itu hak itu, terus konkretnya bagaimana itu keluarnya itu kok ada seksi-seksi itu gitu loh. Bagaimana Pak? Oke, siap. Saya akan coba menjelaskan secara singkat. Singkat aja Bapak. Ya, Iya. masing-masing dari tugas ya, yang nanti semua dasarnya ini kita ada sebuah anggaran dasar dari keuskupan. Itu ya salah satunya nanti secara singkatnya. Kalau PSE itu mempunyai sebuah tema atau nilai adalah membangkitkan kesejahteraan umat melalui dari tindakan nyata dari kewirausahaan. Jadi bagaimana kita mensejahterakan umat, kemudian program-program PSE juga mengajak seluruh umat itu bisa menjadi, kalau di keuskupan katakan, terang dan garam dunia. Jadi kita bisa menggarami secara eksternal bagaimana nanti di dalam implementasinya nanti akan ada kegiatan seperti donor darah, kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti kita membibiti OMK untuk menjadi entrepreneur. Kemudian ada lagi kegiatan yang disebut di PSE, kegiatan CU. CU itu credit union. Jadi membantu teman-teman di dalam pembiayaan modal-modal usaha yang mereka nanti butuhkan. Jadi selain kita memberikan istilahnya di PSE ini adalah umpan, kita harus memberikan pancing. Pancing ya. Kita kail ya bahasannya Pak ya. Pancing atau kail. Jadi kita memberikan mereka sebuah sosialisasi bagaimana mereka bisa berentrepreneurship dan kemudian mereka nanti kita harapkan benar-benar bisa menjadi terang dan garam dunia di dalam katolisitas ya, yang akan memancar ke luar. Itu salah satu PSE. PSE, iya. Ya. Kalau hak itu apa Pak? Hak itu adalah hubungan antar keagamaan. Jadi seperti ini Pak Pugu, hubungan antar keagamaan. Jadi bagaimana kita di dalam Indonesia, kita kan plural. Jadi misalnya tidak hanya Katolik aja, tapi ada beberapa banyak agama yang ada di Indonesia. Salah satu hak ini adalah bagaimana kita bisa memegang yang namanya Pancasila, toleransi, sehingga kita bisa saling menghormati setiap umat beragama, kita saling support. Jadi misi di dalam hak itu adalah 100% Indonesia, 100% Katolik. Wah, itu yang berarti Monsinyur Sugio Pranoto itu loh, ya Pak ya? 100% Indonesia, 100% Katolik. Gitu Pak. Iya, siap. Pak Erik, tadi dibilang bahwa ada hubungan antar umat beragama gitu ya. Berarti hebat ya, gereja itu sampai memikirkan umatnya supaya nanti bisa hadir di masyarakat, ya toh, dengan sikap yang punya toleransi tinggi gitu ya. Bukan beriman saja, tapi juga harus punya toleransi, bagaimana menghormati gitu ya. Sampai sejauh itu Pak ya. Betul. Gereja berarti nanti di dalam kegiatan hak itu kita akan menghadiri forum-forum. Jadi forum-forum keagamaan. Salah satunya kita menghadiri setiap acara sosialisasi antara yang mungkin yang dibutuhkan antar umat beragama. Jadi dengan begitu kita ini Katolik itu bisa istilahnya kita bukan sesuatu yang eksklusif ya, tapi kita mau untuk berbaur dengan agama lain untuk saling menghormati dan saling istilahnya menjunjung yang namanya Pancasila untuk kita jadikan sebagai dasar yang kuat untuk negara Republik Indonesia. Itu salah satu misi dari Kalau kerawam Pak? Nah, ini yang dimaksud kerawam. Jadi kerawam adalah kerasulan awam. Kita yang sudah dibaptis itu otomatis menjadi sebuah rasul-rasul awam. Artinya rasul-rasul awam adalah kita mau terlibat di dalam setiap kegiatan yang ada di sosial masyarakat. Jadi sesuai dengan ajaran dari ASG, itu salah satunya ya mungkin kita terlibat ya di dalam setiap kepengurusan-kepengurusan yang ada. Salah satu yang paling mudah itu adalah bagaimana kita terlibat menjadi mungkin ya kalau kita hidup di sebuah lingkungan Pak Pugu, kita menjadi pengurus-pengurus RT, kemudian kita menjadi pengurus-pengurus RW. Nah, kita terlibat di masyarakat. Jadi kita menunjukkan bahwa ya Katolik ini bisa untuk berbaur di dalam gerakan kerasulan awam. Jadi kita memiliki ciri khas khusus, kita memancarkan apa yang sudah kita pelajari ke masyarakat. Nah, itu seperti itu jadi kerawam. Selain itu, mungkin ya selain kita terlibat di dalam kepengurusan RT, RW, kita juga bisa aktif mungkin di kegiatan-kegiatan politik kebangsaan. Itu salah satunya. Jadi
istilahnya kita mau nih untuk sama-sama bersatu membangun dari kebangsaan Indonesia. Seperti itu, Pak. Tanpa apa istilahnya? Tanpa harus menggerejakan, Ya. tetapi tetap dengan individu sebagai bangsa Ya, Indonesia, sebagai masyarakat, sebagai Betul. seseorang pribadi yang punya iman, punya iman Katolik, tetapi dalam masyarakat juga harus istilahnya kalau mengejawantahkan sebuah iman itu dengan benar, gitu Betul Pak ya. sekali, Pak Pugu. Gitu Pak ya. Pugu ini salah satu contoh kerawam yang luar biasa hebatnya, karena sudah sampai mendalami ya. Itu memang esensi dari yang dinamakan kerawam. Jadi benar-benar kita ciri khas Katolik terlihat, tapi kita tidak eksklusif. Jadi kita benar-benar mau berbaur dengan umat beragama lainnya. Itu salah satu gitu, Pak, ya. Misi dari kerawam, gitu Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak, ini kan kerasulan umum berkaitan dengan di luar, gitu Pak ya. Terus ada sebuah kita ada komsos tentu Pak ya di sini. Bagaimana pandangan-pandangan Bapak itu supaya nanti istilahnya tadi kan keluar itu Pak. Berarti kan harus ada expose yang sifatnya seperti medianya gitu Pak ya, untuk memancarkan atau untuk menyebarkan apa yang menjadi tugas-tugas Bapak tadi. Ya. Sebelum komsos. Oke, terima kasih Pak Pugu. Sebelumnya sebelum kita masuk ke apa peran dari Komsos di dalam semuanya, izinkan saya memperkenalkan dari ketua-ketua SI saya, Pak. Silakan Pak. Nggak kenal maka nggak sayang kan, gitu kan. Nah, ini saya akan memperkenalkan dari ketua-ketua SI saya yang ada 4 Pak sebetulnya. Tadi ada kurang 1. Keamanan. Namanya keamanan. Iya. Nah, ini yang paling penting, di mana keamanan ini ya dia yang mengatur tentang pengamanan di gereja. Pak Pugu. Jadi istilahnya masalah di eksternal yang paling mungkin mereka paling terlihat itu bagaimana pengaturan parkir, kemudian bagaimana pengaturan pelaksanaan prokes yang dibantu oleh tim adab. Jadi mereka berkoordinasi sehingga keamanan di gereja ini benar-benar bisa terkondisikan dengan baik. Itu salah satu tugas dari si keamanan. Nah, 4 SI yang ada di bawah kerasulan umum ini ada yang pertama untuk ketua SI PSE itu ada yang namanya Bu Francisca. Beliau membawai untuk yang SI di PSE. Kemudian yang berikutnya yang di SI Kerawam, yang membawai adalah Pak Rudito. Ya, Pak Rudito membawai SI Kerawam. Jadi dia membawai Kerawam. Kemudian yang ketiga adalah Pak Adi. Pak Adi membawai di SI H, hubungan antar keagamaan. Dan yang terakhir adalah Pak Henry. Pak Henry yang membawai di SI keamanan. Oke, Pak Pugu. Jadi apa yang pertanyaan Pak Pugu tadi, peran Komsos di dalam gereja paroki Salib Suci. Menurut saya Komsos itu sangat berperan, Pak Pugu. Apalagi sekarang yang Pak Pugu ketahui semuanya pada era pandemi atau kita sebut kita masih masuk ke level PPKM. Itu semua umat itu tidak bisa hadir ke gereja. Umat gereja paroki Salib Suci itu ada 6.500 lebih, Pak Pugu. Otomatis dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, ada sebagian umat yang mendapat informasi gereja itu melalui media. Salah satunya Komsos ini sangat berperan di dalamnya. Jadi tentang informasi, kemudian tentang kegiatan-kegiatan bagaimana menguatkan umat, dan banyak ya yang menurut saya Komsos itu mempunyai peranan yang sangat tinggi di dalam istilahnya kegiatan di paroki Salib Suci. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak kalau ada pandangan seperti itu. Sehingga minimal kita kan ada istilah kalau kemarin kita gitu. Komsos itu menjadi tolak untuk bersosialisasi melalui media lebih banyak, media majalah cetak, Pak ya, media cetak gitu lah ya. Sekarang kita memang berusaha untuk ke media elektronik. Salah satunya mungkin ya bisa ke media sosial gitu Pak ya. Pertanyaan berikutnya Pak Erik, itu kerasulan umum itu kan keluar Pak ya. Berarti apa kiat-kiat Bapak supaya programnya itu kecapai gitu loh Pak, ya kan? Kan
keluar. Sementara gereja, banyak yang orang berkata bahwa itu, wah itu, ya seperti saya katakan tadi, ejawantanya harus jelas gitu ya, supaya memberikan satu dampak yang baik tanpa harus kita pakai istilah jangan sampai mengkatolikan, tapi kita bersikapnya sebagai insan Katolik. Romo suka selalu begitu. Betul. Apa kiat Pak Erik untuk hal ini? Oke, terima kasih Pak Pugu. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya pada tim Komsos ya yang sekarang terbentuk. Tim Komsos ini luar biasa karena bertransformasi seperti Pak Pugu katakan, yang dulu media cetak. Jadi kalau kita kenal dulu, kalau nggak salah saya terima yang namanya Mawas. Mawas. Ya kan, majalah Mawas yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Mawas TV. Iya. Nah, itu hal yang luar biasa dan saya sangat salut dan apresiasi terhadap kerja keras dari tim Komsos ya. Karena kalau yang media cetak kita kan sekarang terhambat ya, pada waktu pandemi kita terhambat. Tapi kalau dengan yang adanya sekarang Mawas TV, ini kita lebih mudah untuk menyampaikan informasi. Tetapi memang di dalam prosesnya ya ini saya salut dengan teamwork yang hebat di Komsos, dan kami dari Kerasulan Umum itu support ya untuk Komsos. Jadi apabila nanti butuh informasi tentang apa sisi yang kami bidangi untuk nanti menjadi sebuah konten Pak Pugu, kami selalu siap untuk mendukung Komsos 100%. Gitu Pak Pugu. Mantap. Iya, mantap. Jadi itu. Kemudian Komsos yang tadi Pak Pugu tanyakan ya, gimana ya untuk kira-kira action plan ya, atau yang nyata tindakan kami yang di Kerasulan Umum itu ke masyarakat. Betul. Salah satu tindakan nyata adalah kami istilahnya akan memberikan yang namanya ada aksi sosial. Jadi kami ada aksi sosial ke masyarakat yang ada di eksternal untuk mereka memang membutuhkan bantuan-bantuan khusus kami. Jadi aksi sosial kami tidak, tadi saya di awal opening yang saya katakan, tidak hanya kita memberikan umpan, tapi kita nanti akan berusaha memberikan pancing kepada mereka. Dalam arti kita akan sosialisasi, kita akan memberikan pendampingan sehingga mereka nanti benar-benar bisa sejahtera. Jadi kita tidak mengkatolikan mereka, tetapi kita ingin mensejahterakan mereka sehingga setiap masyarakat yang ada di sekitar itu bisa istilahnya satu tujuannya Pak Pugu, itu harus sukacita. Jadi sukacita itu merasakan gitu ya. Ya, merasakan sukacita, dan sukacita itu yang akan kita bagikan. Tanpa mereka harus menjadi Katolik. Iya. Itu yang salah satu yang tujuan yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga akan melihat bahwa apakah ada misalnya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sekitar yang mungkin kita bisa fasilitasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Wah, seperti itu Pak. Kompleks banget Pak ya. Ya. Wah, ini berarti Pak Erik harus putar tenaga dan ya istilahnya pikiran bagaimana supaya program-program itu bisa berhasil dan mengenai sasaran gitu. Tapi saya yakin dan saya percaya nih, kalau melihat Pak Erik dengan semangatnya tadi mengupas tentang programnya, semoga aja itu bisa berhasil dan itu harapan kami. Dan kalau memang Komsos dibutuhkan untuk tadi dibantu, mohon maaf, tadi dibantu, wah sangat terima kasih sekali. Gitu, support Pak ya. Support selalu untuk Komsos. Jadi tadi saya belum selesai. Ya. Kiat yang utama yang Pak Pugu tanyakan, kiat utama bagaimana kita bisa nanti terpancar keluar. Itu yang pertama adalah bagaimana kita semua satu tim di Kerasulan Umum itu mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi itu yang paling utama. Jadi kita bagaimana mengandalkan Tuhan Yesus, biarkan Tuhan Yesus bekerja melalui diri-diri kita yang dijadikan utusan. Jadi kita ini sebenarnya hanya istilahnya media ya, dari bagaimana nanti Tuhan akan memberikan petunjuk dari setiap langkah-langkah yang ada. Jadi itu kiat paling utama. Jadi kita akan mengandalkan seluruh kegiatan yang ada itu dari Tuhan Yesus sumbernya, dari guru kita. Gitu. Dalam nama Tuhan kita bekerja gitu Pak. Amin. 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 Baik Pak. Ini tadi bincang-bincangnya sangat jelas sekali, ya kan? Apa yang disampaikan sepertinya kita sudah punya gambaran gitu loh. Bagaimana Kerasulan Umum itu bekerja, punya programnya, apalagi tadi ada kiat-kiatnya. Tentu kita harus punya kepribadian yang utuh sebagai orang Katolik gitu, bahwa
kita pancarkan kasih itu keluar, bukan hanya ke dalam, Betul. supaya masyarakat menikmati kasih itu tanpa harus mereka menjadi Katolik. Karena dengan itu Pak ya tadi ada kayak apa namanya rasa Pancasilanya kita itu bisa terwujud di sana gitu Betul, Pak ya. betul sekali Pak Ya. Pugu. Betul. Dan itu gitu Pak ya. Terutama salah satunya yaitu tadi kita mau meningkatkan yang namanya sense of belonging. Sense of belonging dari umat Paroki Salib Suci, bahwa Paroki Salib Suci ini kalau sense of belonging, rasa memiliki gerejanya sangat tinggi, ini pancarannya sinarnya cahayanya lebih terang lagi. Itu salah satunya. Dan kami ini hanya dari kerasulan umum dan bidang-bidang kami ini hanya bagian kecil ya, tapi kami butuh banyak support dari umat-umat yang ada di lingkungan, karena kita sekarang basisnya adalah Ardas berbasis lingkungan Pak Pugu. Otomatis setiap kebutuhan lingkungan itu yang menjadikan tujuan utama kami untuk kami akomodasi menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang nanti bisa membangun ya. Jadi membangun pertama lingkungan-lingkungan itu bisa aktif. Karena kan kalau dulu sebelumnya kan kita wilayah Pak Pugu. Wilayah. Sekarang kita dijadikan lingkungan, otomatis pengurus-pengurusnya lebih banyak dan kita harap keaktifannya lebih tinggi sih dengan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di bidang-bidang. Jadi salah satunya dukungan umat ini sangat kita butuhkan. Inti perannya sampai yang terkecil dulu Pak ya. Yes, kita dari bottom to up. Jadi kita benar-benar main dari akar rumput Pak. Jadi bottom to up-nya ini kita ingin akomodasi. Baik Pak Erik, kita sudah penghujung. Tapi Pak Erik masih semangat ya? Oh, tetap semangat ini. Sehat selalu Pak. Selalu sehat. Baik Pak Erik, ini kita mau bertanya Pak Erik, minta pandangan umum dan ajakan Bapak kepada umat untuk bersinergi bersama menuju iman yang dewasa dan tangguh untuk menebar kasih di tengah masyarakat. Ya, silakan siap. Pak Erik. Terima kasih Pak Pugu. Jadi yang disampaikan Pak Pugu ini benar. Kalau kita ini ibaratnya adalah kalau kita bersatu, mempunyai visi yang sama, kita ini bisa mewujudkan apa yang nanti istilahnya menjadi salah satu tema ya di dalam keuskupan ini, bersatu dengan Kristus. Itu salah satunya adalah butuh sinergi dari 4 bidang yang ada. Bidang sumber, bidang kerasus, bidang kerasum, dan bidang formasiu. Jadi sinergisitas itu sangat penting. Salah satunya yang paling penting adalah bagaimana nanti kita bisa mensupport Komsos. Komsos ini salah satu yang ada di Kerasus di bawah bidang Bu Indri, yang dimana ketuasinya adalah Pak Edi ya. Iya, betul. Dimana ini perlu support dari semua umat di Paroki Salib Suci, karena Komsos ini adalah sebuah istilahnya media ya, yang dimana kita bisa mewartakan Katolik secara baik, Katolik secara menjadi sebuah yang nanti akan menjadi garam dan terang dunia di masyarakat. Itu salah satunya. Mari kita dukung Komsos. Mari kita kalau ada channelnya kita subscribe ya. Iya Pak itu. Kita subscribe, kita sebarkan segala sesuatu yang baik, karena semua yang dilakukan adalah demi kepentingan dari khususnya Gereja Paroki Salib Suci. Jadi semoga Gereja Katolik Salib Suci ini menjadi sebuah gereja yang guyup, yang benar-benar memancar ya, menjadi gereja yang memancar di setiap masyarakat. Seperti itu Pak Pugu. Terima kasih Pak Erik. Baik Pak Erik, terima kasih. Ya. Berkenan diwawancari tadi, kita ngobrol dengan santai Pak Erik. Salam sinergi, salam sehat selalu. Sampai jumpa Pak Erik. Ya, sebentar Pak Pugu, ada yang mau saya sampaikan Pak Pugu. Monggo Pak Erik, monggo. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Pugu yang sudah hari ini kita berdialog ya tentang kerasulan umum, dan juga saya berterima kasih kepada Komsos, kepada Ketua Si Komsos Pak Edi ya yang mengiris acaranya. Kemudian ini ada Pak Budi, kemudian ada Mas Andre, ada Pak Tony yang luar biasa ya dengan effortnya meliput acara kita. Jadi kita selalu akan support untuk Komsos dan untuk umat Paroki Salib Suci. Ayo, sekarang sudah waktunya kita kembali ke gereja Pak Pugu. Ayo kita isi Paroki Salib Suci ini dengan prokes ya, dengan prokes yang kita taati. Kalau saya dengan Pak Pugu ini, kita sudah tes
PCR, PCR, Jadi ya kita Pak. bisa untuk lepas masker khususnya pada acara khusus untuk dialog Baik. pada hari ini. Tetapi untuk umat di gereja nanti kalau masuk di gereja wajib untuk memakai masker. Seperti itu ya Pak. Baik Ibu. Pak Erik, Ya. sampai jumpa. Oke, Terima kasih Pak salam Erik. sinergi Pak Salam ya. sinergi. Ya. Ye. Oke, terima kasih. Demikian sahabat Mawas, bincang-bincang kami dengan Kabid Kerasulan Umum. Sampai jumpa di lain waktu di acara yang lebih menarik lagi. Salam sehat selalu, salam sinergi, salam Mawas.